Saya berada di Ibu Kota Nusantara pagi ini untuk menghadiri seremoni groundbreaking ke-8 Ibu Kota Nusantara di sektor investasi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi? Mari kita lihat. Di depan saya saat ini sudah 80% terbangun rumah sakit Kementerian Kesehatan. Ini merupakan rumah sakit vertikal yang pada saat HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia difungsikan untuk sementara. Nah, di depan saya ini merupakan rusun atau rumah susun untuk para ASN. Ya, sekitar 21 tower atau 21 menara ditargetkan tuntas pada Oktober 2024. Untuk seremoni hari ini, Rabu 25 September 2024, terdapat 5 proyek yang akan diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Satu di antaranya merupakan investor asing asal China. Investor ini merupakan PT Delonix Bravo Investment yang akan membangun mixed use development project yang mencakup perhotelan, apartemen, perkantoran, dan ruang dan pusat perbelanjaan. Terus kemudian yang kedua adalah investasi yang berasal dari PT Ais Property Asia. Ini merupakan kemitraan ya antara perusahaan Indonesia bersama Australia. Mereka akan membangun sekolah mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, hingga SMA. Terus kemudian yang ketiga adalah investasi dari PT Prima Hotel Management Indonesia. Perusahaan ini akan membangun hotel bintang 3. Berikutnya adalah investasi dari PT Magnum Estate Indonesia. Perusahaan ini merupakan kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan asing yang berasal dari Rusia ya. Mereka akan membangun sebuah resort dan perhotelan dengan standar internasional. Nah, kelimanya ini berada masing-masing di kawasan inti pusat pemerintahan 1A, 1 dan 1B. Saya sekarang berada di site pengembangan perusahaan PT Pelataran Boga Rasa. Nah, PT Pelataran Boga Rasa ini akan membangun restoran dan sejumlah venue untuk aktivitas komersial. Ini persiapan groundbreaking yang akan dimulai seremoninya pada jam
7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi teman-teman sahabat kompas.com, inilah suasana Ibu Kota Nusantara hari ini. Pagi ini cuaca masih bersahabat, udara masih terasa sedikit dingin, dan dari kejauhan tower-tower kren masih beroperasi untuk memobilisasi material konstruksi, dan ditargetkan tuntas pembangunan 21 tower rusun ASN ini pada Oktober 2024. Di belakang kendaraan konstruksi ini terdapat rumah tapak jabatan menteri. Rumah tapak jabatan menteri yang sudah terbangun hingga September 2024 ini berjumlah 28 unit dari total 36 unit, dan akan dituntaskan pada Desember 2024. Untuk diketahui, investor dengan nama perusahaan PT Delonix Bravo Investment ini merupakan investor asing perdana yang masuk secara resmi membangun proyek di Ibu Kota Nusantara di sektor investasi non-APBN. Tampak deretan rumah tapak jabatan menteri dalam tahap penyelesaian akhir atau finishing steps, dan ini merupakan site dari seremoni groundbreaking ke-8 untuk proyek pertama adalah PT Pelataran Bogarasa. Bangunan-bangunan di Ibu Kota Nusantara ini dirancang dengan mengadopsi sistem smart home dan smart building. Ini lebih dari sekadar green home atau green building karena dilengkapi dengan sejumlah fitur yang memungkinkan terciptanya penghematan energi, penghematan air, dengan material-material konstruksi yang digunakan ramah lingkungan dan sudah bersertifikat Green Label. Ini lokasi groundbreaking yang akan diresmikan oleh Presiden Jokowi untuk PT Pelataran Bogarasa. Mereka akan membangun venue restoran, kemudian juga ruang-ruang komersial lainnya. Hingga awal September kemarin, jumlah investasi non-APBN itu tercatat sekitar 56,2 triliun.
Namun dengan adanya penambahan investasi dari 5 perusahaan ini, jumlahnya bertambah menjadi sekitar lebih dari 65 triliun. Sahabat Kompas.com, untuk diketahui juga, tadi saya sempat menyinggung tentang smart home system ya. Nah, rumah-rumah tapak jabatan menteri ini juga dirancang dengan daya listrik berkekuatan panel surya ya. Listriknya itu berasal dari tenaga surya, terlihat dari pemasangan panel-panel yang dipasang di atap dari masing-masing unit rumah tapak jabatan menteri. Rumah tapak jabatan menteri ini didesain atau dirancang dengan desain tropis, desain berlanggam tropis modern. Mari kita cek. Sudahkah? Oh, masih dalam persiapan. Nanti kalau saya suruh bos, kamu undangan nanti berhenti di pinggir jalan situ, jalan kaki aja. Karena kalau masuk itu nanti. Nah, ini tampak depan dari rumah tapak jabatan menteri. Rumah tapak jabatan menteri ini yang sudah dibangun sebanyak 28 unit dari total 36 unit. Mari kita cek. Sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk seremoni yang akan digelar pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, mari kita mendekat. Ini dia merupakan rumah tapak jabatan menteri. Dan itu tertera nomor rumahnya ini untuk RI 32. Pagi, Pak. Tampak tiang bendera dengan bendera merah putih. Sebagai informasi, merupakan persil downslope. Oke, terdiri dari 3 lantai. Masing-masing berisi 5 kamar tidur, master bedroom 1, terus kemudian kamar anak. Terus terdapat juga ruang kerja, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang meeting. Smart home building system yang diterapkan memungkinkan penghuni untuk mengendalikan penggunaan air, listrik, AC, terus kemudian curtain,
dan lain-lain. Sebagian dari rumah tapak jabatan menteri ini juga telah difungsikan pada saat HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga pada saat rapat kabinet perdana maupun rapat kabinet terakhir yang digelar minggu pertama September ini. Untuk investasi yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri, menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono, merupakan indikasi bahwa investor sangat tertarik dengan potensi yang ditawarkan oleh Ibu Kota Nusantara. Memang jumlah investasi ini masih belum mencapai target. Untuk tahun ini total target investasi non APBN ditetapkan sebesar atau senilai 100 triliun. Namun hingga awal September kemarin total investasi yang sudah diraup oleh Otorita Ibu Kota Nusantara baru senilai 56,2 triliun. Nah, dengan penambahan 5 proyek dari sektor investasi ini, kemungkinan akan bertambah menjadi lebih dari 65 triliun. Berarti masih kurang sekitar 35 triliun lainnya. Apa strategi dari OIKN untuk untuk mencapai target ini? Dikatakan oleh Agung bahwa mereka akan giat melakukan market sounding seperti yang pernah dilakukan oleh OIKN pada tahun sebelumnya, yakni dimulai tahun 2003. Mereka mengikuti sejumlah event-event internasional seperti Hannover Messe 2024 yang digelar pada Maret tahun 2023 ini di Hannover, Jerman. Saya registrasi dulu ya. Terima kasih. Ya. Ini pada setiap event groundbreaking dicek demi keamanan. Maaf saya live. Ya, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya Bu, saya Ya. ya. Ini saya pegang. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Kita berdiri di sini. Kita menyambut. Iya, selamat pagi. Hari ini kita sedang berada di groundbreaking ke-8. Lokasi pertama yakni peletakan sudah ya tadi ya. Groundbreaking teras hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran. Ada apa di sini? Masih penasaran kan? Iya. Nanti kita lihat ya. Jadi pukul 7.30 ya. Baik, Pelataran. Nah, ini nama resmi proyeknya. Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran. Oke. Mari kita. Oh, sudah siap-siap.
Wah, saya nggak dapet tempat. Dari tengah ini kita bisa melihat dua eskavator, eskavator. Ya. Jadi peletakan batu pertama untuk proyek perdana dengan nama Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Pelataran akan dilakukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, mata saya. Demikian laporan pandangan mata saya dari situs pembangunan Teras Hutan Nusantara by Pelataran Ibu Kota Nusantara.